Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, sekarang Bunda lanjutkan materi kita untuk part yang kedua atau bagian kedua mengenai operasi pengulangan serta contoh kasus pengulangan dan listing program dalam bahasa C dan C++. Nah, kemarin kita sudah membahas yaitu perulangan dengan sintak for. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu perulangan dengan menggunakan sintak daripada while. Nah, untuk sintak while ada syarat yang harus dipenuhi gitu ya dalam penulisan sintak di program atau di source code-nya. Yang pertama itu adalah kita harus membuatkan dulu nilai awal ya. Kemudian kita ketikkan while. Nah, di dalam kurung while itu nanti kita ketikkan batas pengulangan. Kemudian buka kurung kerawal. Kemudian pernyataan yang akan dieksekusi selama while ini bernilai benar ya, batas pengulangan ini bernilai benar, titik koma. Kemudian kita isikan polanya titik koma, kemudian baru tutup kurung kerawal. Nah, ini adalah dasar dari format pengetikan atau penulisan daripada pengulangan dari while ya. Nah, di sini Bunda ambil contoh program perulangan while ya. Kita menggunakan bahasa pemrograman daripada C++ ya. Nah, kita lihat headernya di sini diawali dengan crash atau pagar include iostream.h. Kemudian using namespace std titik koma integer main ya. Kemudian buka kurung kerawal. Nah, seperti biasa, kita harus mendefinisikan daripada variabel tipe data dari variabel yang kita gunakan. Nah, di sini kasusnya adalah kita akan mencetak ya atau output dari monitor itu adalah kata-kata good morning di layar monitor itu sebanyak 8 kali. Nah, karena di sini kita akan mengetik perulangan kata-kata good morning itu sebanyak 8 baris ya. 8 baris atau 8 kali, maka nilai awalnya itu adalah X sama dengan 0, titik koma. Nah, ini ya, nilai awalnya X sama dengan 0, titik koma. Kemudian kita ketikkan while, ya. While di dalam while ini adalah batas pengulangan. Nah, batas pengulangan kita di sini adalah X kecil dari 8, ya. Kemudian buka kurung kerawal. Nah, seperti ini buka kurung kerawal. Statementnya ya, statement di sini adalah kita mencetak kata-kata good morning gitu ya. Nanti di sini adalah untuk slice n ini pindah baris. Untuk mencetak pada bahasa pemrograman C++ itu adalah cout ya. Kemudian di sini tak lain adalah pola ya. X++ ini artinya sama dengan X sama dengan X tambah 1 ya. Ini adalah polanya. Kemudian ditutup kurung kerawal. Kemudian return 0 gitu titik koma dan tutup kurung kerawal. Nah, jadi kita perhatikan dalam pengetikan source code ya untuk kita menggunakan while pada algoritma pengulangan diawali dengan nilai awal, kemudian while di dalam kurungnya ini adalah batas pengulangan, buka kurung kerawal ini adalah statementnya, kemudian ini merupakan polanya, tutup kurung kerawal, kemudian ini adalah akhir daripada sebuah pemrograman C maupun C++. Nah, ini untuk while ya. Nah, kita lihat lagi untuk pengulangan do while ya. Nah, untuk do while dia mirip dengan while ya. Format pengulangan di sini diawali dengan nilai awal titik koma, kemudian do, buka kurung kerawal, kemudian statementnya, setelah itu diikuti dengan pola, tutup kurung kerawal, kemudian baru diketikkan while. Nah, di dalam while nanti adalah batas pengulangan. Nah, kita lihat contoh program dari perulangan do while ini. Sama ya, di sini adalah menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita lihat headernya ada dalam bentuk iostream.h. Kemudian using namespace std titik koma integer main. Ya, buka kurung kerawal, kemudian mendefinisikan tipe data di sini adalah variabelnya y, tipe datanya integer. Di sini kita mau mencetak kata-kata thank you itu sebanyak 10 kali ya, 10 kali. Namun kita awali dengan nilai awalnya itu y sama dengan 10. Ya, ini menurun nanti 10 9 sampai dengan berapa nih? Sampai dengan 6 ya.
maaf, di sini berarti kalau 10 sampai 5 berarti 5 kali kata-kata thank you yang akan kita tampilkan di layar monitor ya. Kemudian 10, Y-nya nilai awalnya 10, tapi dia menurun. 10, 9, 8, 7, 6, 6 ya. Kemudian kalau di saat ini 5, Y 5 besar dari 5 salah, maka dia stop. Nah, kita lihat untuk khusus do, nilai awalnya udah, kemudian do, buka kurung kerawal, sama ya. Kemudian apa statementnya itu adalah mencetak, kata thank you di sini si out, berarti mencetak. Kemudian Y min artinya Y sama dengan Y kurang 1, jadi nilai 10 nanti dikurang 1, 9, ya dicek 9 besar nggak dari 5, iya, nanti dia akan cetak thank you gitu ya. Jadi selagi Y itu besar dari 5, maka dia akan cetak thank you, kemudian tutup kurung kerawal, while ya nih, seperti while, kemudian ada batas pengulangannya, Y besar dari 5 titik koma, kemudian diakhiri dengan return 0 titik koma. Nah, jadi kita lihat perbedaannya di sini. Kalau untuk while setelah nilai awal langsung while ya. Sementara kalau untuk do while ya, nilai awal do dulu, kemudian apa yang akan dieksekusi, di dalamnya ada pola, baru kita mengetikkan while di bawahnya ya, dan batas pengulangan. Jadi Ananda harus memahami daripada dasar format pengetikan atau penulisan dari do while dan while ya, ini ya. Ini diperhatikan. Nah, mungkin ya. Nah, di sini kita lihat bahwa awal melakukan pengecekan kondisi di awal atau mengecek kondisi terlebih dahulu sebelum mengeksekusi statement. Sedangkan do while ia mengecekkan kondisi di akhir setelah eksekusi statement. Kemudian struktur while, jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka tidak akan dilakukan eksekusi ke tahap selanjutnya. Dan pada struktur do while, jika kondisi tidak terpenuhi salah, maka akan melakukan eksekusi statement di blok perulangan yang pertama kali gitu ya. Nah, jadi kita lihat perbedaan antara while dan do while. Kalau while itu dia mengecek pertama ya, apakah bernilai salah atau enggak, maka langsung berhenti. Tapi kalau do while dia akan sampai ke terakhir gitu ya. Nah, ini diperhatikan betul perbedaan antara penggunaan daripada sintak while dan do while untuk algoritma pengulangan. Nah, baik. Cukup ini saja dulu yang Bunda sampaikan pada part kedua ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.